Saya rekam dulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 ya, kita ketemu lagi dalam kuliah KWU 2. Nah, hari ini kita akan membahas dua materi yang akan saya share dulu. Bentar. Ya, tentang yang pertama, model investasi bisnis. Oke, model investasi bisnis. Nah, kalau ada kata model, artinya ini memang ya bicara tentang apa saja sih modelnya, begitu ya. Modelnya dari investasi bisnis itu. Betul. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Sebentar, saya admit dulu. Ini nggak ada adminnya, jadi saya mengadmini sendiri. Ya, oke. Di sini ada mengapa mempunyai bisnis adalah instrumen investasi terbaik dan bagaimana menjalankannya. Intinya setiap kita usaha sebenarnya ya namanya adalah investasi apapun, apalagi kalau kita belajar tentang manajemen keuangan. Hal yang dilakukan dalam perusahaan secara keseluruhan itu adalah adalah investasi. Nah, bisnis, makanya bisnis ini juga salah satu instrumen investasi ya, dan mungkin itu terbaik. Nah, bagaimana cara menjalankannya gitu ya. Banyak sekali bentuk investasi dana masa depan yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan seseorang. Ya, bisnis di sini adalah bentuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan bisa memberikan keuntungan lebih baik, lebih banyak, dan sekaligus bisa dikembangkan. Ya. Meskipun menguntungkan, belum tentu bisnis yang dijalankan itu bisa menjadi sukses karena persaingan bisnis lebih kuat sehingga diperlukan cara yang tepat untuk mengembangkan bentuk bisnis agar bisa diterima oleh masyarakat. Ya, intinya bisnis ini sebuah investasi ya. Awalnya kan investor, orang yang punya kelebihan uang, saya rasa itu yang kemudian akan menanamkan uangnya. Nah, dalam bentuk apa? Yang pertama dalam bentuk bisnis, gitu ya. Kita lanjutkan dulu investasi untuk bisnis. Bagi sebuah bisnis, ini investasi adalah hal yang sangat penting dan investasi merupakan senjata yang ampuh untuk mengembangkan bisnis yang kita jalankan. Ya, ini ada beberapa contoh investasi bisnis ya. Yang pertama, menambah aset. Ya. Aset ini adalah hal utama yang diinvestasikan secara penuh. Kita yang belajar akuntansi mengenal adanya neraca. Ya, neraca itu terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. Ada aset atau harta atau kekayaan, hutang dan modal. Itu ada di dalam neraca. Nah, kekayaan atau aset ini hal utama yang diinvestasikan secara penuh ke dalam perusahaan. Ya. Selain bangunan dan lahan, aset lain dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Bagi sebuah perusahaan di bidang IT misalnya, keberadaan perangkat komputer yang mumpuni tentu akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan. Nah, tentu saja kita akan lihat perusahaan startup ya, itu tentu saja dia tuh tidak ada misalkan Gojek
Grab kan tidak ada kendaraannya, tapi yang ada adalah yang dia kelola adalah IT-nya begitu ya. Nah, di situ IT ini yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perusahaan itu tentu saja. Kita lanjutkan yang kedua setelah aset sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini juga merupakan aset sebenarnya ya. Mempunyai gedung yang bagus, peralatan lengkap, dan lainnya itu tidak akan ada manfaatnya jika tidak didukung oleh keberadaan karyawan yang berkualitas dan tim yang solid. Nah, saya sudah sampaikan ini dalam video, mungkin nanti akan saya bagikan videonya. Tapi yang jelas kita bahas ini sumber daya manusia itu merupakan bagian dari bisnis, makanya ini harus dikelola dengan baik. Yang ketiga, pemasaran yang baik. Produk yang bisa kita jual, kualitasnya saja tetap tidak cukup jika teknik pemasarannya buruk. Ya, ini kita sering mendengar berulang kali dari Pak Dr. Chandra kalau matinya sebuah pemasaran, the end of marketing, yaitu ketika marketing atau pemasaran itu tidak berarti apa-apa, tidak bisa memberikan peningkatan brand awareness dan sebagainya. Yang keempat, jaringan. Relasi atau jaringan ini merupakan salah satu fondasi penting dalam kelangsungan sebuah bisnis. Ya, seperti layaknya kehidupan bersosial, kita juga akan memerlukan bantuan orang lain. Karena itu, memperbanyak kenalan merupakan salah satu bentuk investasi tak ternilai bagi usaha kita. Ya, apalagi usaha di masa kini, di era digital, ya mungkin pernah disampaikan tentang jaringan. Ada jaringan formal, jaringan yang ada di dalam usaha kita sendiri, atau yang langsung berhubungan dengan usaha kita sendiri, atau jaringan yang di luar, yang tidak secara langsung. Nah, ini tentu saja jaringan ini sama-sama dikelola dengan baik. Nah, kemudian disampaikan dalam slide ini tentang potensi investasi bisnis di era industri 4.0 dan masa pandemi COVID-19. Ya, di COVID-19, ketika pandemi COVID-19 seperti ini, ada beberapa bisnis yang naik daun, intinya begitu. Dan itu potensi investasinya besar. Yang pertama, bisnis berbasis investasi hijau. Ini ada di sektor pertanian. Saya lihat tadi ada yang menanyakan, Guntur kalau tidak salah, tentang bagaimana bisnis yang baik di pedesaan misalnya gitu. Nah, di tengah pandemi COVID-19, pelaku usaha didorong bertransformasi lewat investasi hijau agar bisa menjaga rantai pasok secara berkelanjutan. Pengembangan model bisnis investasi hijau tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengusaha, melainkan berdampak pada pemberdayaan para petani. Nah, bisnis di sini bagaimana memberdayakan para petani, karena petani ini kadang kesulitan untuk memasarkan. Kalau toh mereka bisa lancar gitu ya, kadang udah ada tengkulak dulu gitu ya. Jadi udah ada di tangan tengkulak, kemudian model ijon. Nah, ini yang menjadi tantangan di era sekarang. Yang kedua, sektor telekomunikasi. Ya, gaya hidup digital ke depan akan menjadi tren dan kebutuhan akan layanan jasa telekomunikasi akan meningkat. Sektor telekomunikasi ini menjadi sektor yang luar biasa berkembang sekarang, gitu ya. Kita kuliah dengan daring, yang tadinya ini harus izin khusus dari Kementerian Pendidikan, sekarang setiap perguruan tinggi, setiap sekolah silahkan melakukan perkuliahan secara daring, dan itu mendongkrak layanan telekomunikasi di negara kita. Aplikasi-aplikasi komunikasi kemudian berkembang. Ya, selanjutnya tentang e-dagang atau e-commerce. Ada juga yang menanyakan tadi, apa sih e-commerce? Ya, seperti inilah e-commerce gitu ya.
proses pembelian dan juga penjualan yang dibuat melalui elektroniknya, e-commerce. Kita jual beli, ya kenapa jual beli? Karena memang ada satu platform gitu ya, ada satu platform yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Ada prosumer yang ini sering disampaikan Pak Chandra ya. Ada prosumer, jadi merupakan dari platform itulah menghubungkan yang mempunyai kebutuhan dan yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, mereka menjalin transaksi di dalamnya. Ya, selanjutnya yang keempat, bisnis pelatihan untuk menjadi wirausahawan. Nah, di masa pandemi ini tidak memungkinkan lagi atau memang sudah banyak terbukti perusahaan-perusahaan yang kolab, perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, dan dengan demikian muncul pengangguran. Penganggurannya meningkat tajam. Nah, saatnya yang kena korban ini kemudian mereka ya tidak tinggal diam, tentu saja akan menjadi wirausaha mau tidak mau, terpaksa begitu ya. Nah, muncul bisnis untuk menjadi pelatihan wirausaha. Ada potensi di sana, silahkan dimanfaatkan hal yang seperti itu. Ya, masker dan pelindung wajah barangkali ini wajar karena memang setiap instansi dan pemerintah, toko selalu mewajibkan di sekolah-sekolah, di kampus, daerah wajib menggunakan masker, dan masker ini memang dianjurkan oleh WHO. Sekarang semua pakai masker, terutama untuk kegiatan di luar atau perjalanan dan seterusnya, karena memang itu yang bisa mengurangi. Makanya permintaan terhadap masker, pelindung wajah tinggi. Kemudian di rumah sakit juga dibutuhkan alat pelindung diri yang lebih lengkap lagi. Itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Maksud saya sih permintaannya menjadi sangat tinggi. Yang keenam, makanan dan minuman herbal, tentu saja untuk meningkatkan imun tubuh ya, dan seterusnya begitu, butuh vitamin, butuh multivitamin yang untuk kesehatan, untuk imunitas tubuh agar tidak mudah terserang virus. Ini juga sedang naik permintaannya, makanya silakan dimanfaatkan. Kemudian yang ketujuh, makanan frozen atau frozen food ini menjadi alternatif karena sekarang ya orang lebih suka, lebih banyak ke hal-hal yang praktis gitu ya, tidak mau repot-repot. Makanya kemudian pakai frozen food juga meningkat tajam, apalagi banyak orang yang selama ini banyak di rumah aktivitasnya, sehingga ya untuk bisa menyimpan dalam waktu lama ya makanan dalam bentuk frozen food. Nah, ini yang pertama saya sharing. Saya rasa sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Nanti akan saya tampilkan pertanyaan-pertanyaan itu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi yang kedua, panduan ya. Saham kita ketahui dalam pengertian di sini ya, coba kita lihat dulu pengertiannya ya tentang pasar investasi. Sebentar, mengenal investasi saham dan pasar modal. Kalau kita lihat dari pengertiannya, saham ini selalu dikenal sebagai investasi yang agresif. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa saham adalah salah satu jenis investasi yang memberikan hasil investasi yang paling besar. Banyak calon investor, terutama di kalangan mahasiswa, ingin mempelajari investasi saham.
Ya. Kemudian secara sederhana saham itu adalah bagian atau kepemilikan atas suatu perusahaan. Ya. Orang yang punya saham itu adalah orang yang memiliki perusahaan. Ya. Di sini dikatakan ada contoh ya, misalkan ada 3 orang bernama Andi, Boy, dan Charles dengan masing-masing iuran 50 ribuan untuk membeli kue ulang tahun. Maka bagian masing-masing orang akan mendapatkan sepertiga bagian atas kue ulang tahun tersebut. Ya, mungkin ulang tahunnya sama-sama, gitu ya, 50 ribuan dibagi 3 sepertiga. Ini sama dengan saham. Nah, penjelasan lebih lanjut, saya baca dulu judulnya, mengenal investasi saham dan pasar modal masih sama. Contoh lagi ya, Andi, Boy, dan Charles ingin mendirikan sebuah rumah makan. Ya, modal yang dibutuhkan untuk membuat rumah makan adalah 100 juta. Ya. Yang pertama, Andi mengeluarkan modal sebesar 50 juta, Boy mengeluarkan modal 30 juta, Charles mengeluarkan modal sebesar 20 juta. Nah, maka saham masing-masing, nah ini setelah dihitung-hitung 50/100 Andi, 50%, kemudian Boy 30/100, 30%, dan Charles saham sebesar 20% dari 20 juta per 100. Nah, inilah pengertian sederhana tentang saham yang diartikan sebagai modal. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis perusahaan berdasarkan kepemilikannya. Ya. Perusahaan di Indonesia dapat dibedakan menjadi perusahaan terbuka atau perusahaan publik dan perusahaan tertutup atau perusahaan private. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ya, kita lihat coba satu-satu. Yang pertama, perusahaan terbuka. Ya, perusahaan terbuka ini perusahaan yang sahamnya sudah diperdagangkan di pasar saham atau Bursa Efek Indonesia. Dalam penyebutannya, perusahaan terbuka menambahkan TBK di belakang namanya, ya, PT ya. PT terbuka, contohnya PT Astra International Tbk. Astra International terbuka ini di saham di sana disingkat dengan ASII. Yang kedua, perusahaan tertutup. Ini adalah perusahaan terbatas PT yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek. Jadi sebenarnya untuk bisa perusahaan tertutup menjadi terbuka itu ada beberapa syarat untuk menjadi go public ya. Tapi sebelum ke sana ya kita pelajari dulu ini perdagangan PT, suatu PT biasa ya, anggotanya mungkin bisa jadi 2 sampai 10 orang saja dulu sebagai pemilik, dan ya sahamnya diantara itu dulu begitu ya, belum seperti saham terbuka yang kemudian sudah go public menjual sahamnya keluar. Apa itu pasar modal? Ya, kita dalam mempelajari saham ini masuk dalam ranah pasar modal. Secara sederhana, pasar modal adalah pasar tempat bertemunya pihak yang butuh modal dengan pihak yang ingin berinvestasi pada produk keuangan. Nah, dalam investasi saham, fungsi pasar modal adalah untuk mempertemukan perusahaan yang membutuhkan dana dengan menjual sahamnya untuk dibeli oleh investor yang ingin berinvestasi saham. Jadi kita kenal dalam pasar modal ini ada perusahaan, ada pasar modalnya, ada investornya. Nah, mereka bertemu di pasar modal tersebut. Ya. Kemudian ya, kalau kita analogkan pasar modal itu seperti mall, boleh dibilang itu adalah mall. Nah, satu mall itu adalah Bursa Efek Indonesia, BEI-nya. Kemudian toko-toko yang ada di mall itu adalah anggota bursa atau sekuritas. Sedangkan barang-barang yang dijual adalah merupakan saham emiten atau perusahaan yang terbuka tadi. Pembelinya investor. Nah, setiap negara tentunya memiliki pasar modalnya sendiri gitu ya. Di Indonesia, padahal pasar modalnya adalah PT
Bursa Efek Indonesia atau BEI yang berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia di kawasan Niaga Sudirman ya di Jakarta Selatan. Selanjutnya kita juga akan mengenal tentang indeks saham. Indeks saham di sini adalah sebuah indikator yang menunjukkan tentang pergerakan harga sekelompok saham. Jadi saham itu terbagi dalam kelompok-kelompok tertentu. Dan di Indonesia ada 16 jenis indeks saham yang resmi dan diakui di Bursa Efek. Ya, kita lihat apa saja sih mereka itu. Yang pertama indeks harga saham gabungan, artinya ini secara keseluruhan gitu yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia tadi. Yang nomor 2 adalah indeks sektoral. Ada pertanian, agri, ada pertambangan, mining, ada industri dasar dan kimia, basic, kemudian aneka industri, barang konsumsi, infrastruktur, keuangan, perdagangan jasa informasi, dan manufaktur. Ya, itu indeks gabungan ya. Kemudian indeks saham. Nah, ada indeks LQ 45. Ya, ini kelompok ya, kelompok saham dalam yang masuk dalam LQ 45. Kemudian indeks JII Jakarta Islamic Index, ada indeks MBX, ada indeks DBX, indeks Kompas 100, indeks Basic dan banyak lagi. Ini indeks-indeks yang terdaftar dan resmi ada di bursa saham. Nah, kemudian juga kita mengenal lebih dahulu tentang IHSG. Pertama tadi, indeks harga saham gabungan. Ya. Pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983. Ini merupakan indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi, indikator pergerakan harga saham di Bursa Efek. Ya. IHSG mencatat dan menggabungkan pergerakan harga seluruh saham di Bursa Efek Indonesia. IHSG menjadi tolok ukur utama kinerja investasi saham di Indonesia. Ya, artinya kita bisa melihat gitu ya pergerakan harga saham naik turunnya setiap hari. Nah, itu juga merupakan tolok ukur kinerja investasi saham Indonesia. Ya. IHSG berfungsi memberi gambaran terhadap kondisi perekonomian yang terjadi di Indonesia. Dengan melihat grafik saham IHSG, seseorang dapat mengetahui gambaran kondisi perekonomian di Indonesia. Nah, ini terlihat bahwa IHSG secara keseluruhan selalu naik dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hasil investasi saham itu hampir selalu positif setiap tahunnya. Oke, saya rasa begitu. Sudah cukup. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nanti di akhir sesi saya rasa kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tadi. Di kelas kita ini sekarang sudah hadir juga Bapak Dr. Chandra untuk memberikan penajaman-penajaman pada kuliah kita hari ini. Ya, saya rasa seperti itu. Silahkan Bapak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh tim dosen Pak Sujadi investasi sampai tadi mengenai
tajam di LQ45 itu, kenapa ada indeks? Indeks kan katanya itu seluruhnya ada bicaranya indikator. LQ45 ini yang kalau indikatornya versi Kompas lah yang bikin, tadi ada versi Sri Sehati dan seterusnya, ya. Tapi yang IHSG lakukan adalah dengan indikator LQ45. LQ45 itu adalah 45 top perusahaan yang kapitalnya besar di Indonesia. Jadi itu yang memegang pergerakan perusahaan-perusahaan seluruh Indonesia itu LQ45. Jadi kapitalnya besar, transaksinya besar, merupakan 60 top companies, 60 perusahaan terbesar di Indonesia. Itu LQ45. Jadi kalau sebelum ke penajaman di stok itu ada franchising, mungkin jenis itu diberikan tadi Pak? Belum. Atau belum? Belum. Oke. Nah, mungkin supaya dinamis lebih saya bisa nerangkan mau dari mana, silahkan dari pertanyaan. Pertanyaannya? Iya. Nanti kalau saya yang jelasin terus bisa 2 jam lagi. Ya, oke. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rangkum, beberapa pertanyaan. Boleh nanti kita lihat dari beberapa yang pertanyaan yang tentu saja yang bagus. Ini masih biasa. Oke, yuk lihat dulu sambil menunggu Pak Dadi menginventaris pertanyaan. Saya mau pertajam. Pertanyaannya bagusnya nanti mengenai topik hari ini, yang mengenai selain saham apalagi, ya. Silakan. Nah, kalau saham itu undang-undangnya ada. Jadi yang berbasis syariah juga ada. Kemudian saham itu sama aja kalau perusahaan publik TBK, PT terbuka itu, TBK itu berarti kalau saya beli saham, misalnya saya beli Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, itu sahamnya saya beli. Jadi dulunya di publik tidak bisa membeli. Dulunya milik negara penuh. Tetapi perkembangan perekonomian dunia, itu setiap negara itu terjadi untuk penyeimbangan ekonomi negaranya, itu salah satunya melalui stock exchange, melalui perdagangan bursa saham. Sehingga perusahaan-perusahaan milik pemerintah, baik di Amerika, di mana, di Indonesia juga, mulai merumuskan untuk kepemilikannya dibagikan kepada masyarakat, bukan dibagi gratis, tapi dijual supaya masyarakat juga bisa memiliki, bertransaksi. Nah, kemudian berarti lembar sahamnya diperbanyak, lembar sahamnya, ya kan? Yang tadinya misalnya, ya tadi ilustrasi misalnya 100 juta, tadi berapa tuh si Andi 20 juta, berarti kalau 100 juta satu lembarnya 1 juta, berarti berapa? Kalau modalnya 100 juta, sahamnya satu lembar 1 juta. 100 lembar. Ya kan? Ya. 100 lembar. 100 lembar itu ya cuma 100 lembar. Nah, itu bukan perusahaan terbuka. Ya kan? Dihitungnya satu saham, satu lembar saham itu 1 juta. Nah, tapi karena perusahaannya itu kapitalnya besar sekali, ya triliun, sehingga membuat lembar saham yang tadinya tidak untuk publik, itu dijadikan untuk publik sehingga dipecah sahamnya.
Nah, keuntungan negara dalam hal ini apa? Dapat menghimpun dana modal tambahan baik untuk menjadikan positif maupun mengembangkan dari perusahaan itu, misalnya Bank Mandiri, misalnya, itu semakin positif, semakin sehat. Karena tidak usah lagi dari pemerintah, jadi dari masyarakat. Dan dinamika ekonominya bergulir, jadi si masyarakat boleh beli. Ya, saudara bisa beli, saya bisa beli, semua bisa beli. Berapa harga sahamnya? Nah, tergantung dari pergerakan saham. Ya, nah itu ada indikatornya, ada fundamentalnya. Nah, fundamental perusahaannya bagaimana, teknikalnya bagaimana. Nah, itu ada kejadian ya bahwa ini bagus sekali cerita ini. Nah, ini saya tunjukin cuma di HP. Silakan Pak Dadi bisa browsing. Ya. Yeah. Ini apa? Mas Idung itu memberikan mas kawinnya itu saham Sido Muncul. Ya kan? Berupa 50.000 lembar saham dengan nilai rupiahnya waktu itu 555 per lembar. Nah, ini contoh. Contoh ini boleh nggak tahu bisa di-share nggak? Ya. Jadi ini ada ini contoh ya. Ini contoh bahwa investasi saham tuh kayak apa sih kalau dikelola dengan benar, sangat-sangat menguntungkan. Ya, nabung seperti nabung saja sama tabungan, tapi bunganya berapa? Tabungan 5%, 6% per tahun. 8% per tahun. Nah, berbeda dengan saham. Jadi contoh, ya ini Mas Idung ini waktu kawin memberikan mas kawin kepada istrinya dengan nominal dengan sejumlah 50.000 lembar saham Sido Muncul. 50.000, 550 ya. Harga per lembarnya Rp555. Jadi totalnya 27.750.000. 750.000. Juta, berarti Yeah. 27.750.000. Iya. Ya. Nah, sekarang Sido Muncul berapa harganya? Saya coba lihat, saya juga bisa lihat langsung real time. Kalau mau di-share juga bisa. Hah? Di-share juga bisa, Pak. Saya bisa share? Share bisa. Nah, kalau bisa, saya share nih. Ngeri kalau Anda lihat share-nya saya yang saham nanti. Tuh, semua ada pergerakannya. Sido Muncul. Harganya berapa sekarang? Last price 1.250. Iya. Dulu belinya berapa? 555. 55. Sudah berapa persen? 250. 50. Nah, istrinya pasti senang tambah sayang. Ya kan? 62 juta. Nah, contoh seperti itu. Ini, ya kan? Jadi pergerakannya itu di sini semua. Nah, ya. Jadi contoh yang lain misalnya Telkom. Nah, ini semua saya ada softwarenya ini. Tuh. Nah, ya. Nah, kemudian TradingView. Kita coba lihat Bank BRI. Dari Juni 2019 di sini, kemudian 2020 Juli hari ini. Ya. Berapa BRI normal waktu non-COVID? Di harga 4.800.
ya kan? Nah, ya. Nah, berapa waktu COVID dimulai di bulan Maret? Dia hancur Oh iya. 2.400. Di harga di sini lebih hancur lagi, 2.150 satu lembar saham BRI. Anda beli 10 itu Anda sebagai pemilik BRI. Iya. Meskipun 10 lembar. Ya, sekalian tadi ada yang bertanya tentang kapan membeli, kapan menjual gitu. Itu nggak bisa sembarangan. Anda mesti tahu itunya mempelajari teknikalnya yang disebut technical charts begini. Ya. Jadi seperti itu BBRI ya ada Oke. ya itu nanti ada stokastik di sini ya. Nah, ya jadi tapi intinya kadangkala kita mengeluh resesi, kita mengeluh pandemi. Padahal kalau kita itu tidak lihat saja cerdas, kita mengamati, ada di sisi lain peluang-peluang yang besar sekali. Coba bayangkan, kalau Anda cerdas, kita semua tahu peluang tersebut, ya, pada saat di sini, terutama di sini, beli aja deh, ya, 10 juta, taruh aja, tutup laptop, diemin aja. Tahun depan bisa jadi balik lagi waktu normal 4.000. Nah, ya dah. Ya. Jadi seperti itu, saudara. Jadi yang mengenai, nah yang ini banyak sekali ada saham gorengan. Hati-hati memilih saham juga. Seperti itu, ya kan? Kalau saham gorengan itu yang diolah, yang harganya cuma 50 perak per lembar, murah per saham itu belum tentu menguntungkan dan aman. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu contoh ya. Ini BBRI. Kemudian bayangkan saja ya ini, apalagi Wika, PT Wika Konstruksi. Iya. Semua masa pandemi itu hancur sahamnya. Tapi lihat dari sini naik-naik. Dari Maret naik lagi di April, 6 April. Ini pertanggal. Turun lagi di 27 April, naik lagi di 9 Juni. Jadi lihat pergerakannya, ini sangat murah sekali, 700 perak PT Wika. Berapa normalnya? Kalau kita lihat tertingginya di Juli 2019, 2.400, 2.400 sampai 2.500. Saham segini. Anda nabung berapa persen? Ya. Kalau sudah mahir, ini bukan judi menurut saya dan menurut pengamat ekonomi lain. Kalau judi nggak boleh di Indonesia. Ini ada undang-undangnya. Iya. Jadi untuk bisa masuk disebut tidak judi, kita pakai perhitungan teknikal. Dari mana ada instrumennya, fundamentalnya berapa perusahaan ini, bagaimana, book value-nya berapa, price book value, PBV, book value-nya berapa. Nah, contoh misalnya kayak Wika, book value-nya ada di 1.200 lebih. Ya, harga sekarang 1.100-an, sempat yang tadi 900-an, berarti kan under value. Nah, itu waktu masuk buy. Jadi seperti itu. Ya. Oke, saya tidak perpanjang, apalagi yang mau ditanyain, Pak? Ya, sebentar saya baca deh. Ada pertanyaan dari Ahmad Hanafi ini. Apa yang membuat harga saham menjadi naik atau turun? Contohnya seperti saham Yahoo yang turun drastis pada tahun 2011. Nah, padahal di awal tahun 2000-an Yahoo sangat berjaya dan banyak menggunakan layanannya. Ya. Pertanyaan pertama.
Oke, saya langsung jawab. Ya, Instrumennya banyak sekali untuk membuat perusahaan itu turun dan naik harga sahamnya. Instrumennya sangat banyak sekali. Sebab itu, seseorang trader, nah ini di dalam perdagangan investasi saham itu ada dua jenis. Ya, dua jenis lagi. Ini penting nih supaya saudara semua paham. Nah, dua jenis apa? Saudara itu mau sebagai trader atau mau sebagai investor. Kalau sebagai investor itu bermainnya middle investment atau long investment. Jadi istilahnya tadi, saya cuma ingin beli untuk jangka panjang. Ya, untuk jangka panjang. Ini udah the right time to buy. Untuk kesempatan bisa beli. Harganya sudah tinggal 30% dari normal 100%. Masa sih nggak berani nggak beli misalnya saham BRI 2000 sempat 2200. Sekarang BRI berapa? Saya coba lihat BRI, BTN aja sekarang tinggal 1245. oh, BRI 3060. Nah, kalau saya coba share kembali, sorry ini. BRI. Kemudian kita lihat technical chart atau trading chartnya BRI. Ya, BBRI sempat ada di 2185. Hari ini 3060. Kira-kira dari 15 Mei ke tanggal katakanlah ada di sini aja 9 Juni. Belum sebulan, tidak ada sebulan. Ya, tidak ada 1 bulan. Itu udah melonjak, kenaikannya sudah berapa tuh? udah melonjak ya. Kalau misalnya kita pakai kalkulator tadi berapa? Ya, 2000, 3060 dikurangi 2200 katakan. hmm, 870 rupiah dibagi, ya kita modal 2200. Sudah hampir 40% dalam tempo cuma main tidak dalam 1 bulan. Kalau kita pandai melihat peluang. Ya, jadi saya tidak bermaksud bicara mengenai ini bicara investment yang resmi. Jadi ada dua jenis yang tadi. Ya, ada dua jenis. Long investment, ya udah tutup. Beli online tutup semua. Ya, itu pengertian saya singkat aja. Artinya pantaulah sekali-kali. Karena harga memang sudah murah. Kecuali kita salah membeli, kita masuknya sudah di 4.000. Kalau sekarang 3.000 juga dibilang relatif murah, tapi siap-siap turun lagi kalau. Nah, tergantung tadi pertanyaan. Bagaimana bisa turun jika pandemi gelombang 2 ini itu muncul lagi di Indonesia dan di dunia, maka harga saham itu bisa menjadi sudden crash. Jadi bisa tiba-tiba terjun bebas. Nah, berarti parameternya adalah mengenai keadaan global. Kalau di lockdown, wah, harga saham pasti hancur. Sebab itu kenapa Presiden kita waktu itu mengambil kebijakan tidak melockdown. Menurut saya sebagai pebisnis, itu tepat sekali. Kalau di lockdown, di PSBB kayak gini aja, coba saudara ngalamin perekonomian menurun jauh yang real ekonominya. Betul? Ya. Nah, apalagi di lockdown. Di lockdown itu betul-betul nggak boleh beli, nggak boleh keluar rumah.
Terus bagaimana dapat income? Makanannya bagaimana? Pemerintah harus supply. Wah, udah ekonomi hancur, bank hancur. Jadi seperti itu salah satu parameter yang membuat. Parameter lain adalah terutama fundamental perusahaannya kuat enggak? Utangnya lebih besar daripada modal atau bagaimana? Itu. Ya kan? Nah, itu fundamental yang penting parameter. Nah, kemudian Q1-nya kuartal 1, Q2, Q3, Q4-nya bagaimana dibanding dengan YoY, year on year, 2019 Q1, 2020 Q1. 2020 Q1 masih bagus semua. Karena dari Januari sampai dengan Maret. Triwulan. Makanya pada waktu COVID di Maret, masih bagus neracanya. Karena COVID-nya di mulai Maret. Sedangkan transaksinya adalah dari Januari. Nah, ini yang sedang ancaman terjadi. Para trader saham adalah sedang menunggu laporan Q2 yang jatuhnya di April, Mei, Juni, Juli berarti. Nah, kalau Q2 itu drop, nah kalau fundamen perusahaannya tidak kuat, maka harga saham akan turun. Contoh kasus Telkom. Telkom ya. TLKM. TLKM. Nah, kita mesti bisa melihat perusahaan-perusahaan mana yang akan jatuh di situasi pandemi COVID. Ini contoh pandemi. Perusahaan-perusahaan mana yang situasi pada waktu 2008 krisis ekonomi jatuh? Ya. Nah, dibalik lagi pertanyaannya, perusahaan-perusahaan mana pada waktu 2008 dan pada waktu sekarang COVID yang positif? Nggak mungkin semuanya negatif. Contoh yang pandemi, yang positif perusahaan farmasi. Ya kan? Nah, kalau kita beli sahamnya sekarang itu perusahaannya adalah pariwisata, ya hancur. Itu logika bisnisnya sudah kelihatan. Jadi janganlah beli yang pariwisata. Nah, yang positif berarti adalah farmasi yang berkaitan dengan kesehatan. Itu apa? Kesehatan itu Kalbe Farma, kemudian rumah sakit. Rumah sakit tetap dahulu karena nggak bisa orang masuk rumah sakit, berarti farmasi. Sekarang rumah sakit mulai naik sahamnya. Contohnya Mitra Keluarga. Mitra Keluarga Karya Sehat. Nah, Mitra. Kemudian selain daripada kesehatan yang situasi pandemi yang bagus apa? Kita semua pakai apa? Internet bukan? Iya. Internetnya melonjak berlipat-lipat. Nah, perusahaan telekomunikasi. Yang punya plat merah siapa? Telekomunikasi. Telkom. Farmasi yang punya plat merah Kimia Farma. Kimia Farma. Anak perusahaannya. Aman. Ya. Nah, kemudian contoh kasus Kalbe Farma. Kalbe Farma. Nah, ini chartnya. Pada waktu di Maret lihat segini. Sebelum pandemi lihat turun dia. Ini bicaranya Januari 17 Januari 2020. Turun malah. Belum pandemi dah. Di Maret pada saat pandemi mulai lihat. Naik. Jadi kalau seseorang beli pada saat masuk di sini di 900-an
sekarang sudah 1.480 per hari ini, kira-kira bagaimana? Anda pasti hora-hore, teriak-teriak. Nah, satu lot perdagangannya sama dengan 100 lembar. Jadi bukan belinya itu per lembar, per lot. Per lot. Jadi kalau misalnya kita baik, KLBF, Baik. kita beli sahamnya. Harga yang kita mau berapa? Kalau kita mau order, kita berharap turun jadi 1.400, bisa saja 1.400. Mau 1.400. berapa volumenya? 10 lot. Berarti kalau 10 lot, berapa? 1.400, 1.402. Nah, 100. unit 1.000 lembar. Ya. Karena 100 kali seperti itu. 10 lot ya. Contoh, tergantung duitnya Anda. Nah, jadi yang di pandemi farmasi, perusahaan telekomunikasi, ya. Bayangin Telkom kalau kita lihat. Telkom pada saat di Maret di sini dah. Ini lihat dengan ya, pandemi terus, ya kan. Nah, minggu ini beredar informasi bahwa Telkom akan melepas bloknya Netflix. Jadi kerjasama dengan Netflix karena sekarang diblok kan Netflix. Netflix itu perusahaan Amerika yang film-film, tapi tidak bisa pakai IndiHome. Nah, Telkom punya kan. Nah, sadarlah bahwa sudah ada MOU mau dibuka. Dengan dibuka, Telkom strong. Ada satu lagi yang punya hal ini. Jadi kalau kita punya saham berapapun, pada waktu bagi dividen, kita terima. Kita menerima dividen. Oh, pas bagi dividen kita terima juga. Kita akan dapat. Oh iya. Kalau sahamnya kita simpan terus, belum dijual itu ya Pak ya? Ya, kalau kita untuk investasi, ya. Nanti pada investasi kan tahunan. Nah, itu kita dapat. Ini contoh nih. Oh, bukan. Yang Telkom ini baru-baru kemarin ini. Telkom ini baru-baru agenda 2000. Telkom ini baru Juni ini. Juni ini Telkom harusnya punya jadwal. Jadi rapat RUPS. Kalau beda screen Pak, di share screen lagi. It's 11 hours. Motornya tuh. Oh. Mana nih? Nah itu. Ya. Ini bukan yang ini tahun 2019 pembagian dividennya. Jadi kalau misalnya ini kelihatan nggak ya? Nah ini jadwal RUPS Telkom contoh. RUPS-nya di 19 Juni. Jadi pada waktu 19 Juni kemarin rapat umum pemegang saham. Kalau kita punya saham itu diundang.
Hmm. Kebetulan pandemi kita nggak bisa datang. Ya, minimal makan gratis tuh Lux. Kalau kita punya 10 lot. 10 lot Nah, minimal. 10 lot nanti kita, nah seperti ini nih. Tanggal kumdetnya tanggal, kalau 2019, ini contoh tahun lalu, 19 Juni. Kalau kemarin di sini 19 Juni, ya itu ada ketentuan kumdet. Kalau orang beli saham, batasnya itu di kumdetnya. Kumdet. 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 Jadi kalau saya punya saham sampai tanggal 11 Juni 2019 kemarin, tahun lalu, maka saya berhak dapat dividen. Oh. Saya tahan nih, jangan dijual sampai tanggal kumdet. Tapi kalau saya jual saham saya di tanggal kumdetnya berapa nih? Saya nggak kelihatan. 11 13 Juni. Juni itu. 13 Juni. Oh, 13 Ini Juni. tahun lalu. Ya. Tahun lalu. Ya, jadi kalau saya ini Telkom ya, PTBA. Sama aja nih ya, ini yang tahun 2020. PTBA beri dividen 326 per saham. Ini jadwal pembagiannya. Nah, ini 10 Juli 2020, nanti ini 10 Juli siapa yang pegang saham PTBA, Oh ya. itu dapat dividen 326 rupiah. Nah, ya dong, kalau misalnya punya sekarang 326 per lembar, kalau misalnya saudara punya 100 lot, kali 100 lagi, karena satu lot adalah 100 lembar. Dapat dividennya 3.260.000. Kalau nabung saham terus yang benar ya, kalau punya 1000 lot 30 juta lebih. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kepemilikannya dimulai dari kapan ya? Kalau besok kita beli begitu. Sudah nggak bisa, makanya kalau PTBA, makanya lihat di kumdetnya. Kalau lewat dari kumdet, Ya, iya. lewat dari kumdet itu sudah dinilai untuk dividen yang sedang berjalan. Nanti 2021. Makanya, nah tetapi ada resiko dalam dunia perdagangan saham. Lihat dulu fundamental perusahaannya. Kalau perusahaannya itu kuat, kayak Telkom, balik lagi, ya, seperti Telkom. Kalau ini Telkom, waktu kumdetnya itu minggu lalu, itu selalu kalau satu hari setelah kumdet, biasanya harga sahamnya itu bisa turun, bisa 8 sampai 20%. Oh, malah turun. Di situ. Nah, berarti tergantung saya mau sebagai trader atau sebagai investor. Iya. Kalau sebagai trader itu bedanya saya trading beli saham itu harian, mingguan. Iya. Itu. Ya. Kalau PTBA kemarin, nah ini PT Bukit Asam tadi, ya. Pada waktu kumdet harganya 2.400. Ya. Harga terakhir diakuinya saham. Begitu satu hari setelah kumdet, lihat harganya turunnya segini. 2.000. Mentalnya siap tidak? Nah, fundamennya tergantung. Nah, Telkom ini aneh, kuat sekali. Pada waktu kumdet harganya 3.100-an. Sekarang turun pun kecil. 3.000. Cenderung positif hijau. Ya, saya rasa itu bisa menjawab
Cukup ya? Ya, ya Pak. Tapi jangan bergerak sebelum Anda menguasai. Betul, Banyak betul. sekali. Ini hanya Ya, pengetahuan saja, ya, ya. Hanya pengetahuan yang saya maksud, ya. Jadi ya, ini adalah karena kelas harusnya memulai di S2 kalau bicara mengenai stock exchange. Ya, tapi ini sangat bagus sebagai membuka wawasan investasi itu apa aja sih? ya, Kalau di negara maju seperti Hong Kong, Amerika, Singapura, makin lahan pekerjaan peluangnya tambah susah, itu kakek nenek sudah pintar beli saham sebagai trader maupun investor. Karena nggak ada, susah cari kerjaan formal. Gitu loh. ya, Nah, ya, itulah yang disebut siklus ekonomi dunia dan negara. Sehingga setiap warga negara dalam keadaan yang pensiun, dalam keadaan yang non-produktif, juga tetap bisa melakukan kegiatan investasi. usaha produktif. Ya, itu terima Ya, kasih. ya, terima kasih. Cukup ya. Ya, cukup. Terima kasih Bapak. Waktunya juga sudah lebih dari jam 11. Terima kasih Oke. banyak. Ya. Teman-teman juga mahasiswa, terima kasih atas perhatiannya. Iya, kita Kalau menarik materi-materi apa, Anda kasih WA ke Pak Sudadi, nanti ya, topik-topiknya kita coba siapkan. ya, Ya. ya. Kebetulan untuk KWU 2 hari ini kita pertemuan ke-13, jadi masih ada sekali lagi pertemuan di minggu depan. Ya. Oh ya, ada guest lecture tanggal 8 Juli ya. Itu Ya. pembicaranya profesor dari Acharya Institute Teknologi dari India. Itu wajib hadir ya, saudara semua ya. Ya, sudah Yang daftarkan tidak ya. hadir hari ini wajib, itu Ya. Luar biasa. Ya. Pak Dadi Oke. terbitin e-sertifikat Pak Dadi dari Ya. UCIC. Ya, ya siap. Ya, memang yang kita sudah edarkan. sertifikat. Ya, kita sudah edarkan nanti akan mendapatkan e-sertifikat atas partisipasi mengikuti guest lecture dari India itu. Ya, terus itu Ya. pesertanya dibatasi toh. 150 peserta. Ya. First in, first serve, saya rasa begitu ya. Yang mendaftar duluan lebih cepat, ya itu yang akan dilayani. Oke, begitu. Terima kasih, Bapak. Materinya bagus. Kemudian juga pengalamannya, sharingnya udah cukup memadai. Barangkali nanti terakhir di minggu depan boleh disambung lagi informasi tentang saham. Ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, rekan-rekan mahasiswa. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya, salam untuk keluarga. Ya.